Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pina Nopiani dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam buku ini membahas tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu prinsip dasar iman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa saja prinsip dasar iman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu? Yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rob atau pencipta, penguasa, dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah adalah ilah atau sesembahan yang hak, sedangkan segala sesembahan selainnya adalah batil. Yang ketiga, mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang maha sempurna, maha luhur. Nah, kita mengimani keesaan ketiga itu artinya bahwa kita meyakini bahwa Allah tiada suatu pun yang menjadi sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 65 yaitu yang artinya dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan kita juga mengimani bahwa tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, dan selain itu terdapat banyak dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat ini yaitu dengan mengimani kebenaran adanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 26-27 dijelaskan bahwa para malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, maka mereka juga beribadah kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Para malaikat tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita tidak dapat melihatnya, tetapi kadangkala Allah juga menampakkannya kepada sebagian hamba-hambanya yang terpilih, seperti halnya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara bukti kita beriman kepada para malaikat ini yaitu dengan mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Di antaranya malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui yaitu yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menurunkan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yaitu memberi rezeki berupa menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil yaitu bertugas untuk meniupkan sangkakala. Yang keempat, malaikat maut yaitu tugasnya untuk mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di alam kubur. Kemudian ada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, dan ada juga malaikat penjaga pintu neraka dan surga. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai hujah untuk manusia dan pedoman hidup bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dengan kitab-kitab itulah para rasul mengajarkan kepada umatnya kebenaran dan membersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan. Kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Di antara kitab-kitabnya yaitu yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini juga kitab yang paling terpenting bagi Bani Israel. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini sebagai pembenar atau pelengkap dari kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan dalam buku ini dijelaskan bahwa yang keempat itu lembaran-lembaran suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan yang kelima yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48.
dengan turunnya Al-Quran, maka Allah cabut keberlakuan hukum-hukum kitab sebelumnya dan menjamin untuk memeliharanya dari tindakan jahat orang-orang yang mau merusaknya serta orang-orang yang ingin mengubahnya, karena Al-Quran akan tetap lestari sebagai bukti nyata bagi seluruh makhluk sampai datang hari kiamat nanti. Dan untuk kitab-kitab terdahulu itu sifatnya sementara, tetapi meskipun sifatnya sementara, kita wajib mengimaninya secara umum. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kita mengimani bahwa setiap Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengimani bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian kita juga mengimani bahwa syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mencakup keutamaan syariat-syariat yang dibawa para rasul sebelumnya, yaitu yang para rasul yang dimuliakan secara khusus. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Kita juga mengimani bahwa rasul adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak memiliki apapun yang merupakan hak-hak khusus Allah. Kemudian kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan kita juga mengimani bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang pertama, kita mengimani kebenaran adanya hari akhirat, yaitu hari kiamat, yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut. Hari ketika umat manusia dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang kekal dengan masuk surga atau tempat kebahagiaan yang hakiki, atau masuk neraka, tempat siksaan yang pedih. Kemudian kita mengimani hari kebangkitan, yaitu dihidupkannya semua makhluk yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dibangkitkannya manusia dari kuburnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Kemudian kita mengimani bahwa adanya catatan-catatan amal, mengimani pada hari kiamat akan dipasang timbangan-timbangan, kemudian mengimani adanya syafaatul ujma, kemudian mengimani adanya syafaat terhadap kaum mukmin yang masuk neraka, dan kita juga mengimani bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang mukmin dari neraka tanpa melalui syafaat, tetapi melalui karunia-Nya. Dan kita juga mengimani adanya telaga. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, yaitu kita mengimani dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya. Iman kepada takdir terdapat 4 tingkatan. Yang pertama yaitu ilmu, yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi dengan ilmunya yang azali dan abadi. Yang kedua adalah kitabah, yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatnya di Lauhil Mahfudz, mencatat apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Yang ketiga, ma'siyah, yaitu Allah telah menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada suatu pun yang terjadi tanpa kehendaknya. Dan yang keempat adalah khalik, yaitu kita mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62-63.